Roy Suryo terjerat. Kali ini benar-benar nggak bisa lolos. Untung ada Ibu Ina Lim yang membantah semua tudingan-tudingan liar mereka terhadap pendidikan Mas Gibran. Kali ini benar-benar nggak bisa lolos, nggak bisa berkutik sama sekali. Dipukul rata. Habis mereka. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton. Bilang, kok nggak punya ijazah SMA? Memang nggak punya ijazah SMA. Dan itu fakta dan benar. Kemudian pertanyaannya apa lagi? Kalau nggak punya ijazah SMA, kok bisa diterima di MDIS? Nah, berarti kita lagi mau membahas syarat masuk MDIS. Kalau syarat masuk MDIS, memang tidak harus ada ijazah SMA dari Indonesia, karena MDIS menerima siswa dari berbagai negara. Nah, salah satunya dari Australia, lewat foundation saja, memang bisa diterima di MDIS. Karena MDIS, universitas swasta di Singapura, yang menggunakan kurikulum itu dari UK, dari Australia. Ini penjelasan dari Ibu Ina Lim mengenai sistem pendidikan di luar negeri, kemudian kurikulum di sana. Kali ini benar-benar dah Roy Suryo habis, tamat riwayat mereka, dibantah semua, dilibas narasi-narasi sesat mereka selama ini gugur sudah. 11. Kok ditulisnya 12? Nah, karena dia menganggap yang di UTS Insert ini dianggap sebagai kelas 12-nya. Jadi dia memberi tafsir seolah-olah di UTS Insert itu kelas 12. Ini parah. Saya bilang itu, ini parah. Dan ada kalimat di bawahnya juga, Mas, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara. Padahal kalau kita lihat kurikulum matrikulasinya di UTS Insert ini, ya nggak sebanding dengan SMK. Iya, karena matrikulasi. Iya, matrikulasi itu biasanya hanya 3 atau 4 mata kuliah saja. Misalnya Inggris, matematika, alam, dan sosial misalnya gitu. Kalau untuk masuk ke UTS-nya, University Technology of Sydney, nah kok tiba-tiba bisa ditarakan dengan SMK, peminatan akuntansi dan keuangan nih, gimana caranya? Roy Suryo pertanyakan kenapa bisa masuk Mas Gibran di MDIS. Sudah dijelaskan di awal tadi kan sama Ibu Ina Lim, kalau syarat masuk MDIS itu tidak perlu ijazah SMA karena ada itu penyetaraan. Aduh, Roy Suryo CS ini kali ini benar-benar kalah telak. Jadi surat keterangan ini sebenarnya tak layak untuk dipakai, sangat tidak layak sebagai kesetaraan. Betul. Dan jangan lupa, kenapa ini kita bahas? Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R itu jelas menyebutkan syarat untuk presiden atau wakil presiden itu adalah SMA atau sederajat. Dan ketika saya konsultasikan beberapa orang KPU dan juga Bawaslu, kalau dia S1 tetap harus ada SMA-nya. Iyalah, iya. Kalau S1 terus gak ada SMA-nya bagaimana? Iya. Kan di luar negeri nggak ada itu SMA-nya. Waduh, udah berulang kali ini ditegaskan sama Bu Ina Lim, kalau sistem pendidikan di dalam negeri di Indonesia dengan di luar negeri berbeda jauh. Kalau di luar negeri, seperti misalnya di tempat pendidikannya Mas Gibran itu di sana nggak ada tingkat SMA-nya. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, kelirunya narasi tafsiran daripada Roy Suryo CS ini? Coba dah, komen-komen di bawah. Kami nggak mempermasalahkan ijazah warga biasa, bahkan ijazahmu pun dirjen dan sebagainya nggak kami permasalahkan. Cuma wapres dan presiden, ya, apa sih susahnya memberikan penjelasan yang rasional untuk rakyat? Nanti kami serukan supaya seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke kumpul di sini malah lebih kebelabakan. Banyak loh, ya jutaan rakyat yang ingin tahu kejelasan bagaimana ya UTS Insert itu program masuk universitas yang hanya berlaku di UTS itu disetarakan dengan SMK yang berlaku umum. Itu aja.
kan katanya ada kajian akademiknya. Ya, kajian tertulisnya mana? Pasti, itu aja. Kok susah banget. Ada respon sama aja ya dengan Roy Suryo yang mempertanyakan ijazah SMA-nya Mas Gibran. Ada kasihan sekali teman-teman. Benar-benar kasihan sekali. Katanya peneliti, katanya ahli. Tapi hal sepele, hal sederhana seperti ini saja mereka tidak paham. Meskipun banyak ahli-ahli di sistem pendidikan luar negeri, seperti misalnya Bu Inalim yang menjelaskan kepada mereka, tetap saja ngotot, enggak masuk di akal logika-logika mereka. Kalau susah seperti ini, maka rakyat semakin menduga bahwa itu surat keterangan itu akal-akalan, diintervensi oleh Jokowi yang saat itu tahun 2019 masih menjadi presiden agar anaknya bisa mencalonkan diri sebagai wali kota tahun 2020 dan sekarang wapres. Ya, semua pembelaan dari Termul tidak bisa memberikan konkret gitu. Iya, Gibran punya ijazah SMA, gak ada satupun. Padahal itu syarat yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang calon wali kota maupun calon wakil presiden. Begitu. Waduh, kata Rismond dan Roy Panji, kalau Jokowi dan Gibran tidak mau menunjuki ijazahnya, rakyat dari Sabang sampai Merauke akan berkumpul di sini. Rakyat yang mana? Jangan suka mengatasnamakan rakyat. Kalian cuma segelintir orang, tapi mengatasnamakan rakyat mayoritas masyarakat. Jangan kebalik. Ijazah luar negeri jauh lebih mudah bikinnya daripada ijazah dalam negeri. Mengapa? Iya, kalau ijazah luar negeri kan mana ngeceknya? Kan kita susah ngecek ke Bradford sana. Ya kan? Tapi kalau dalam negeri kan dengan mudah kita cek. Kecuali kalau kampusnya kemudian dalam tekanan. Ya kan? Seperti tidak, kasus yang lain. Iya, yang tidak bisa berkata-kata, kemudian tidak bisa menyajikan data, dan kemudian malah justru kesalah-salah ya, kepleset-pleset gitu ya. Mas Fred juga kan belum ke Bradford kalau gitu ya. Kenapa? Belum ke Bradford sana untuk mengecek sebenarnya kerajinan pisan gitu kan. Sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Okay. Wah, ini Roy Suryo mengatakan untuk memalsukan ijazah luar negeri lebih gampang katanya. Aduh, cuma narasi ini. Benar-benar cuma narasi omon-omon daripada Roy Suryo. Dikira gampang kali ya. Memalsukan ijazah luar negeri. Ini kata-kata ahli mengatakan kalau kampus-kampus di luar negeri itu ketat sekali guys. Ketat sekali peraturannya. Enggak seenak jidat untuk memalsukan ijazah. Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Fakta. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Ya, makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Amin. Dimaki-maki masalah ijazah. Tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Betul. Dan Dewan Pengawas. Ya, jadi saya melihat pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa bang sama Gibran bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjel Gibran. Nah, kalau ini sih benar-benar fakta ya teman-teman. Pak Jokowi semakin dihina, dicaci maki, direndahkan. Ini Pak Jokowi malah semakin melejit naik. Dipercaya di tingkat dunia, di internasional. Juga mengenai Mas Gibran. Makanya kan, banyak sekali isu-isu untuk ini menjatuhkan Mas Gibran. Takut sekali mereka.
tembakannya ini di tahun 2029. Cemas sekali mereka. Jangan sampai Mas Gibran ini jadi RI 1. Itulah. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti. Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu. kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat, kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa, dan seterusnya. Nah, kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Loncatan logika seorang Roy Suryo dan kawan-kawan. Belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi, tapi berani sekali mengatakan, oi, itu ijazah Pak Jokowi palsu. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita tonton, kita bahas bersama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom yang di bawah.